Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami guru-guru SMP Harapan Bangsa teriring doa, semoga kalian, keluarga kalian, kita semuanya selalu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran materi pada Sanlat untuk tahun ini, mari kita baca doa bersama, tirukan dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, satu hal yang patut kita syukuri bersama, bahwa doa permohonan kita selama 3 bulan akhir yang Bapak ajarkan kepada kalian semuanya, alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Bapak ajarkan doa kemarin 3 bulan yang lalu, yaitu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sahbana wa ballighna fi Ramadan. Itu doa yang 3 bulan yang lalu saat kita masuk bulan Rajab, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab yang sudah 2 bulan lalu, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan doa yang terakhir isinya adalah, ya Allah, jumpakan kami, sampaikan kami sampai kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah nyampe bulan Ramadan. Hari ini hari yang ketiga di bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, satu pertanyaan buat kita semuanya. Kita memohon, kita meminta kepada Allah agar dijumpakan, agar dipertemukan kembali pada bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah mau apaan? Kan udah nyampe. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita bersama menjawab doa yang sudah dijawab oleh Allah dengan perilaku kita sendiri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, yang pertama Bapak mohon betul, mudah-mudahan kita berdoa bersama, dan doakan kami guru-guru SMP Harapan Bangsa, ini Ramadan bukan yang terakhir yang kita jumpai, tapi Ramadan betul-betul yang membuat kita beda cara melaksanakannya, cara mendirikannya, dan cara beribadah di hari-hari Ramadan tahun ini. Semangat. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, semangat belajar, yaitu pasti bisa, kudu bisa, dan harus bisa. Insya Allah bisa. Dan nyatanya kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, setelah kita dijumpakan dengan bulan Ramadan, isilah hari-hari Ramadan ini
isilah kegiatan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan ibadah. Yang sempat dan pinter dengan tadarus Al-Quran, silakan. Kemudian nggak bisa ribet Al-Quran, yang banyak alasan. Ya udah, bisa iktikaf, cari rumah Allah yang namanya masjid, silakan di sana iktikaf, gratis. Nggak bisa iktikaf, repot untuk tadarus, silahkan isi dengan sedekah. Pilihannya banyak. Sedekah nggak bisa, isi dengan tambahnya ilmu pengetahuan. Isi sunnah. Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyaknya. Nggak harus sholat sunnah. Sholat sunnah itu bahagian dari sunnah yang dicontohkan Rasulullah. Contoh, kalian memulai sesuatu dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah, niatkan itu sunnah. Kalian memakai pakaian dengan tangan kanan dulu, silakan niatkan kalau itu adalah sunnah. Kalian selesai melakukan sesuatu dengan baca hamdalah, itu sunnah. Kalian pakai sendal dengan kaki kanan dulu, niatkan itu sunnah. Jadi sunnah itu banyak. Nah, ilmunya inilah yang akan kita perdalam untuk Ramadan tahun ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, begitu luasnya Allah memberikan pilihan-pilihan kita untuk melakukan kebaikan. Boleh dengan cara sedekah, boleh dengan cara ibadah, boleh dengan sholat fardu 5 waktu tepat waktu, boleh dengan subuh, boleh dengan murojaah Al-Quran, boleh, dan pilihannya bermacam-macam kalau memang niatnya ada. Silakan. Kalau sudah pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadarus adanya alasan, kemudian memakmurkan masjid alasan, sedekah alasan, berbuat baik alasan, disuruh orang tua alasan. Kalau pilihan-pilihan yang Allah berikan begitu mudahnya, yang kamu jawab dengan alasan-alasan, terus mau apa berjumpa dengan Ramadan? Yang kita doa bersama agar kita dijumpakan dengan bulan Ramadan, ini kan sia-sia. Anakku yang soleh dan solehah, masih ada pilihan akhir. Allah memberikan pilihan yang mudah, mudah dan sungguh mudah. Sedekah kita nggak bisa, memakmurkan masjid kita susah, menjalankan sunnah kita juga ribet, tadarus nggak bisa baca Quran. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pilihan terakhir bagi orang yang memang sudah tidak ada pilihan lagi. Bagi kita suka yang ngeles-ngeles terus, yaitu yang terakhir adalah mari kita wujudkan kesenangan kita terhadap bulan Ramadan. Itu pilihan terakhir. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, man fariha fi dukhuli Ramadan harrama jasaduhu 'alan niran. Kalau sudah nggak bisa yang lain-lain, yuk kita suka dengan bulan Ramadan, karena barang siapa yang suka terhadap datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya atas api neraka. Subhanallah.
Begitu indahnya agama Allah, begitu indahnya ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, satu dari sekian banyak istimewanya bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Dan dari sekian banyak istimewanya Al-Quran, dari mulai Al-Quran isinya mengandung dari seluruh kitab yang Allah turunkan. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Isi dari ketiga kitab ini ada di dalam Al-Quran. Kalau kitab-kitab lain dikhususkan untuk satu kaum yang saat itu Allah perintahkan, tapi Al-Quran diperuntukkannya untuk seluruh kaum yang ada di muka bumi. Dan kalau kitab-kitab lain terbatas waktunya hanya untuk waktu tertentu, tapi Al-Quran Allah jamin waktunya sampai hari kiamat, sampai Allah mengangkat kembali Al-Quran. Jadi tidak main-main yang namanya Al-Quran ini dari sisi yang lain. Tapi yang jelas, subhanallah, dengan senang Al-Quran aja sudah mendapat pahala, senang. Apalagi bisa membaca, apalagi bisa merenungkan ajaran-ajarannya, apalagi bisa melaksanakan, apalagi bisa mengajarkan. Makanya baginda Rasulullah membuat pilihan juga yang mulai sulit, mudah, makin mudah, tapi harus dipilih. Yang pertama, kun alimah, jadilah kalian sebagai pengajar Al-Quran. Susah, gak bisa. Kalau tidak bisa menyampaikan atau menjadi pengajar Al-Quran, au muta'allimah, kalau tidak ya sudah, jadi orang yang belajar Al-Quran. Sekarang ngajar gak bisa juga, belajar gak juga. Rasulullah memberikan pilihan ketiga, au mustami', jadilah kalian pendengar bacaan Al-Quran, tapi yang langsung dibaca oleh lidah yang kita bisa lihat. Usahakan jangan lihat HP, jangan lewat MP3, YouTube. Langsung mendengar, tapi langsung orang membaca. Nih yang pertama tadi. Apa yang pertama? Kun alimah. Pilihan pertama. Itu luar biasa. Kalau nggak bisa, yang kedua, muta'allimah. Jadi orang yang belajar Al-Quran. Hebat, luar biasa. Yang kedua nggak bisa, pertama nggak bisa, ketiga, mustami'an. Jadilah orang yang senang mendengar bacaan Al-Quran. Yang ketiga nggak bisa juga, yang banyak alasan kita ini. Yang keempat, baginda Rasulullah memberikan pilihan, al-muhibban, jadilah orang yang senang terhadap Al-Quran. Begitu mudah Islam, begitu indahnya ajaran baginda Rasulullah, begitu murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuat pilihan dan makin mudah.
Tapi kita selalu pilihannya adalah dengan alasan. Makanya baginda Rasulullah dengan keras menyampaikan, jangan jadi yang kelima. Jadi orang pinter enggak, belajar ogah, mendengar sumpek, suka boro-boro, malah dengan orang-orang benci terus adanya. Jangan jadi yang kelima, yaitu orang yang tidak pernah punya kebaikan. Inilah Al-Quran. Yang terakhir mungkin saya sampaikan kepada kalian, bahwa begitu indahnya Ramadan digabung dengan indahnya Al-Quran. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesan sama kita, diajarkan oleh para ulama kita, lis-shaimi farhatan, farhatan inda iftarihi, yang kedua farhatan inda liqa'i rabbih. Bagi kita yang puasa, bagi kalian yang berpuasa, saudara kita yang berpuasa, ini bagi khusus untuk yang berpuasa, Allah berikan dua kebahagiaan. Yang pertama dibayar tunai hari ini, yang kedua Allah simpan saat kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Lis-shaimi farhatani, farhatan 'inda iftarihi, yaitu bahagia yang Allah berikan cash hari ini dengan berbuka puasa. Subhanallah. Hanya orang yang puasa yang diberikan bahagia saat berbuka puasa. Oleh karena itu anak-anak nggak bisa bohong. Jangan coba-coba bohong. Jangan coba-coba membohongi orang lain. Karena yang tidak bisa dibohongin dua. Yang pertama diri kita, yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa dibohongin. Contoh nih, kamu malam sahur sibuk dibangunin ikut sahur. Wah, ikut sahur, ngantuk-ngantuk dipaksa sahur, kemudian berangkat ke masjid. Alhamdulillah, Allah ringankan kaki kita, berangkat ke masjid, sholat berjamaah subuh. Siang-siang setan nempel di telinga kiri kita, nggak ada orang ini. Lapar lu, lapar, udah minum aja dikit nggak apa-apa. Kan cuma tenggorokannya biar nggak kering. Bisik-bisik setan, kalian terima. Kemudian kalian cerna, ya dikit nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa buat setan. Akhirnya apa? Setan menang, kalian kalah. Kamu beli aqua cuma diminum dikit seteguk. Kata setan, ngapain dikit tanggung, setengah juga nggak apa-apa. Diminum setengah, setan menang. Kemudian setan bisikin lagi, udah habisin aja. Emak nggak ngerti, orang tua nggak ngerti, temen kamu nggak ngerti. Nanti sampai rumah pura-pura ikut puasa. Setan menang lagi, kamu habisin tuh aqua. Nauzubillah min dzalik. Sore pulang, jelang maghrib, kalian action, bikin sandiwara sendiri. Padahal siang nih udah berbuka nih. Jelang maghrib ikut ngumpulin kolak, ikut bantu emak nyiapin, ikut nonton TV, ikut senang terhadap datangnya iftar, senang mau hadirnya azan maghrib. Tapi itu senang kamu saat itu adalah senang kebohongan. Senang yang kamu balut dengan kebohongan,
tidak pernah akan membahagiakan kita, apalagi membahagiakan orang lain. Nggak bisa. Orang lain bisa dibohongi, wah rajin banget puasa, ikut bersama-sama, berbuka bersama. Nggak taunya kamu dalam hati, ya Allah, saya hari ini bohong dengan engkau karena saya tadi di jalan sudah berbuka, saya berbohong. Nggak bahagia. Yang pertama catat, inda iftarihi, Allah berikan langsung hari ini cash kebahagiaan buat orang yang berpuasa. Jangan coba-coba ninggalin puasa, nggak bahagia. Kalau mau bahagia saat berbuka, yuk kita pertahankan puasa hari ini sampai 30 hari ke depan, insya Allah. Kemudian azan maghrib biasa, di TV biasa, di musola biasa, di masjid orangnya sama. Tapi Allah sentuh telinga kita jadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa saat telinga kita dalam keadaan puasa dan yang kita dengar azan. Yang ada hanya ucapan alhamdulillah. Bayangan kalau kita nggak puasa, dengar suara azan zuhur, ya biasa, zuhur gitu doang. Tapi saat kita siap, saat kita berpuasa, dengar azan zuhur yang keluar hanya kata alhamdulillahirabbil alamin. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam datang lagi azan asar. Yang azan orangnya mah itu juga yang kemarin. Cuma karena kita puasa, Allah berikan cash bahagia buat orang yang puasa. Saat telinga kita mendengar azan dalam keadaan puasa, azan asar datang, ya Allah, yang terucap hanya kata alhamdulillah. Asar sudah datang. Apalagi maghrib. Selama ini nggak ada orang nongkrongin maghrib, nongkrongin TV, nunggu azan, nggak ada. Di keluarga kalian nggak ada, di bapaknya nggak ada. Maghrib aja. Nah sekarang kayak ada aturan kalau maghrib harus di depan TV. Kalau maghrib diatur harus di masjid. Kalau maghrib diatur kayak harus di musola, aturannya mah nggak ada. Yang ada adalah itulah kebahagiaan yang Allah berikan, dibayar cash saat di dunia. Inilah kelebihan orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani, farhatan inda iftarihi wa farhatan inda liqa'i rabbih. Apalagi di akhirat, subhanallah, saat kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang berpuasa, jangankan jin, jangankan manusia, malaikat nggak berani sama orang yang berpuasa dan ibadah puasanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Salam buat orang tua kalian. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bertemu kembali dengan kegiatan belajar yang tatap muka. Pandemi ini segera berakhir. Kemudian Allah berikan kemudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.